Halo semuanya, kembali lagi di Marine Solution bersama saya Dean. Kali ini kita akan belajar bersama salah satu produk dari Garmin. Di tangan saya kali ini ada Montana 700. Seperti apa sih kelengkapan fitur dan juga tutorial penggunaan Montana 700 ini kita akan pelajari bersama-sama. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit ke teman-teman eh, apa sih fungsi utama dan juga seperti apa sih Montana 700 yang ada di tangan saya kali ini. Jadi Montana 700 ini hadir dengan layar yang berukuran cukup nyaman dilihat di mata, berukuran 5 inci dengan tampilan TFT yang sudah berwarna. Montana 700 juga sudah dilengkapi dengan penerimaan satelit GPS Galileo dan juga GLONASS, dan juga di GPS Montana 700 ini sudah dilengkapi dengan sensor altimeter, barometrik, dan juga kompas, sehingga kita bisa menggunakan Montana 700 untuk pengukuran lahan atau kalkulasi area. Nah, untuk memori internal dari GPS Montana 700 sendiri, itu memiliki kapasitas 16 GB. Di samping itu, Montana 700 juga support untuk penambahan memori card eksternal, di mana kapasitas maksimalnya bisa sampai 32 GB. Nah, untuk penyimpanan memori internalnya sendiri itu support hingga penyimpanan 10.000 titik. Nah, dan untuk baterainya, Montana 700 menggunakan baterai lithium, itu ketahanannya hingga 18 jam pada mode GPS. Dan pada saat digunakan untuk ekspedisi, itu bisa tahan hingga 330 jam. Nah, mungkin nanti untuk lebih detailnya, untuk tutorialnya, kita akan bahas bersama-sama di video ini. Oke, baik. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih cara menggunakan Montana 700 ini dan apa saja fungsi-fungsi dari Montana 700 ini. Nah, pertama-tama untuk mengaktifkan atau menyalakan Montana 700, kita bisa tekan di tombol bagian kiri atas ini. Kita bisa tekan selama kurang lebih 3-5 detik. Nah, sampai terlihat logo Garmin seperti ini. Nah, kita bisa sambil menunggu. Di sini untuk petanya sudah saya instalkan peta jalan ya teman-teman dari Navnet. Seperti ini. Nah, baik, selanjutnya pertama-tama ketika teman-teman baru masuk ke dalam Montana 700 ini, teman-teman pertama-tama pastikan dulu bahwa Montana teman-teman ini mendapatkan sinyal atau penerimaan satelit yang baik. Kita bisa mengecek pada bagian satelit ini. Nah, kali ini kita menggunakan dua penerimaan satelit, yaitu GPS dan juga GLONASS. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengubahnya, itu teman-teman bisa masuk ke bagian garis 3 ini, lalu konfigurasi satelit. Nah, di bagian sini kalian teman-teman bisa pilih nih, mau pakai GPS plus GLONASS, ataupun GPS plus Galileo. Atau jika teman-teman ingin mencobanya, bisa menggunakan mode demo juga. Nah, baik, kali ini kita pilih menggunakan GPS dan juga GLONASS. Nah, setelah itu untuk Montana 700 ini juga sudah tersedia versi bahasa Indonesia. Namun pertama-tama ketika teman-teman baru mengaktifkan Montana 700 itu biasanya masih dalam bahasa Inggris. Untuk mengubahnya, teman-teman bisa masuk ke konfigurasi, lalu masuk ke sistem, lalu memilih bahasa. Nah, di sini teman-teman bisa pilih bahasa sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kali ini kita akan coba dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah itu teman-teman bisa cek satelit. Lalu setelah itu untuk beberapa fitur lainnya itu bisa teman-teman lihat juga seperti ada peta, ada penyimpanan waypoint, kalkulasi area, dan lain sebagainya. Mari kita coba bersama-sama. Pertama-tama, untuk menyimpan atau menandai waypoint atau menyimpan titik, teman-teman bisa masuk ke menandai waypoint ini. Nah, jadi ketika teman-teman semisalnya berada di satu lokasi dan ingin menyimpan titik, teman-teman cukup langsung masuk ke menandai waypoint ini, lalu menyimpan sesuai dengan nama yang teman-teman inginkan. Misalnya kita di sini masukkan percobaan 1.
Nah, teman-teman tinggal centang. Nah, ini posisinya ketika teman-teman mendapatkan sinyal penerimaan satelit yang baik, itu dia akan otomatis menyesuaikan dengan posisi teman-teman. Begitu juga dengan elevasinya. Nah, setelah kita masukkan namanya, kita rasa posisinya udah sesuai, elevasinya juga udah sesuai, teman-teman bisa langsung menyimpan. Seperti ini. Nah, setelah teman-teman menyimpan dan jika ingin melihat titik yang telah disimpan tadi, teman-teman bisa masuk ke pengelolaan waypoint ini. Nah, di sini ada titik-titik yang pernah saya simpan sebelumnya. Salah satunya yang tadi yang baru kita simpan, percobaan 1. Nah, itu kita bisa lihat ke sini. Nah, dan jika kita ingin lihat dalam bentuk petanya, teman-teman tinggal klik tampilkan peta ini. Nah, lalu di sini akan ada tampilan seperti ini. Nah, semisal titik ini itu berjauh dari posisi teman-teman, teman-teman tinggal klik pergi, lalu nanti di situ akan ditampilkan rutenya. Namun karena ini titiknya kita berada di lokasi yang sama sehingga itu langsung sampai seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita udah berada di titik ini. Nah, selanjutnya ketika teman-teman semisalnya menandai lokasi bukan hanya satu lokasi, teman-teman jika ingin menyimpan lokasi lainnya itu teman-teman cukup sama seperti tadi, masuk ke dalam menandai waypoint ini, itu akan berubah jika teman-teman telah berpindah lokasi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di Montana 700 juga dapat merencanakan rute perjalanan teman-teman seperti ini, bisa masuk ke perencanaan rute. Lalu teman-teman bisa buat rute, lalu memilih apakah membuat rute secara jalur langsung atau menggunakan jalan dan setapak. Apakah teman-teman mau berjalan atau menarik titik garis di Montana 700 teman-teman, seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan poin menggunakan peta. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, teman-teman cukup menambahkan titik-titik yang ingin teman-teman jadikan sebuah rute. Nah, seperti ini, klik menambahkan, lalu akan ada garis seperti ini, teman-teman. Nah, poin-poinnya ditambahkan. Nah, seperti ini. Kita akan coba buat satu rute di Montana 700 kita, teman-teman. Nah, lalu kita kembali ke posisi awalnya tadi. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung kembali. Nah, lalu di sini nanti akan terlihat beberapa titik atau rute yang telah kita simpan sebelumnya. Nah, jika masih ingin menambahkan titik, teman-teman bisa masuk ke tambahkan satu poin ini. Itu bisa di petanya. Ataupun jika teman-teman ingin melihat titik atau rute yang telah teman-teman buat sebelumnya, itu bisa dilihat di sini. Masuk ke bagian untuk berkonsultasi ini. Nah, di sini juga langsung terlihat jarak dari rute yang teman-teman buat sebelumnya itu. Di sini kurang lebih jaraknya itu ada di 646 meter. Nah, baik. Nah, setelah itu jika teman-teman merasa rute yang dibuat sudah benar, teman-teman bisa langsung klik selesai ini. Nah, lalu bisa masukkan nama sesuai dengan kebutuhan atau keinginan teman-teman. Di sini kita coba buat namanya percobaan juga. Percobaan 1. Nah, di sini kita sudah ada rutenya teman-teman. Jadi ketika teman-teman semisalnya ingin melihat rute yang sudah disimpan tadi, nah di sini kita bisa masuk ke rute aktif. Di sini ada rute di percobaan 1 teman-teman yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita bisa lihat. Nah, sepertinya di sini kita ada kendala dari penerimaan satelitnya teman-teman karena kita membuat videonya di dalam ruangan. Baik, kita bisa lihat juga di perencanaan rute ini. Percobaan 1. Nah, di sini kita bisa menerima info mengenai jarak dan juga permukaan serta beberapa poin yang kita simpan. Di sini kita menyimpan ada 7 titik atau 7 poin dengan jarak yang sama seperti yang ditampilkan di awal tadi, itu 647 meter.
Nah, untuk tampilan di petanya itu seperti ini. Dan kita juga bisa melihat elevasinya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, baik. Oke, selanjutnya untuk di petanya, di peta pada Montana 700 ini, itu kita bisa mendapatkan info selain kompas seperti ini. Teman-teman juga bisa mengubah seperti ingin melihat tampilan data. Seperti ini, teman-teman masuk ke garis 3, lalu masuk ke konfigurasi peta, lalu teman-teman bisa masuk ke dashboard. Nah, ini teman-teman bisa pilih sesuai dengan data kebutuhan teman-teman. Semisal di sini kita ingin memerlukan atau memasukkan bidang data kecil. Nah, kita bisa kembali. Nah, inilah perbedaannya. Kalau sebelumnya kita ketampilkan kompas, kali ini kita dapatkan data kecil semisal kecepatan yang kita miliki saat ini, elevasinya, dan juga jarak kita ke tujuan yang ingin kita tuju. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya itu kita di Montana 700 ini bisa melakukan kalkulasi area. Nah, seperti ini teman-teman. Namun nanti untuk kalkulasi areanya kita akan coba lakukan di luar ruangan agar mendapatkan penerimaan sinyal yang lebih optimal. Dan nantinya juga kita akan coba buatkan peta kontur dari area yang kita ukur. Seperti itu. Oke, kita akan coba untuk memulai kalkulasi areanya. Untuk memulai kalkulasi area, disarankan agar teman-teman mengaktifkan Montana 700 itu di luar ruangan. Atau di tempat yang terbuka seperti ini teman-teman. Kenapa demikian? Karena ketika kalian mengaktifkan Montana kalian di dalam ruangan, itu akan kesulitan untuk mendapatkan sinyal. Nah, jadi ketika diaktifkan di luar ruangan seperti ini, nah, maka perangkat teman-teman tidak memerlukan waktu yang lama lagi untuk mendapatkan sinyal. Nah, untuk lebih memastikannya, teman-teman bisa melihat di satelit seperti ini. Nah, di sini kita udah terlihat mendapatkan sinyal ya teman-teman. Oke, untuk kalkulasi areanya, teman-teman bisa langsung mencari kalkulasi area di sini. Lalu untuk memulai kalkulasi area, teman-teman hanya tinggal langsung mengklik memulai ini untuk memulai. Oke, mari kita mulai kalkulasi area kita. Nah, teman-teman, kita sudah melakukan kalkulasi area. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ketika kalian sudah selesai melakukan kalkulasi area, untuk mengakhirinya bagaimana? Teman-teman cukup tekan menghitung ini. Nah, di sini akan muncul hasil dari kalkulasi area teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk satuannya ini juga teman-teman bisa ubah, diganti satuan. Ini ada beberapa pilihan. Namun di sini kita gunakan hektar. Nah, lalu untuk menyimpannya, teman-teman tinggal klik simpan jejak ini. Lalu membuat nama sesuai dengan keinginan teman-teman. Percobaan kalkulasi. Nah, di sini data percobaan kalkulasi kita sudah tersimpan teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk melihat hasil kalkulasi teman-teman itu, teman-teman bisa lihat di perjalanan yang disimpan. Teman-teman bisa lihat di jejak yang disimpan. Di sini ada percobaan kalkulasi area. Nah, di sini ada hasil detail dari kalkulasi area teman-teman. Ini juga ada tampilan dari map yang telah direkam tadi, yang telah dikalkulasi. Begitu juga dengan elevasinya. Nah, selain digunakan di darat, Montana 700 ini juga bisa teman-teman gunakan untuk navigasi di laut. Caranya seperti apa? Teman-teman cukup menambahkan peta laut seperti G1 atau G2 misalnya ke dalam unit Montana teman-teman. Bisa melalui memori ataupun diinjek langsung ke dalam unitnya. Contohnya seperti ini. Di sini saya memasukkan peta laut G2
untuk kawasan barat. Nah, itu tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, dia akan sangat membantu teman-teman ketika teman-teman sedang bernavigasi di laut. Nah, seperti ini. Jadi pulau-pulau kecil dan garis-garis kedalaman itu akan terlihat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ketika teman-teman misalnya memasukkan peta laut, pastikan teman-teman untuk mengaktifkan di marine-nya. Ini, marine chat mode-nya diaktifkan di nautical atau fishing. Dan juga ketika teman-teman menginput peta navnet, agar peta navnetnya itu dinonaktifkan dan mengaktifkan peta lautnya saja. Oke, sekian video tutorial dari Montana 700 ini, semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di video pengenalan dan tutorial lainnya. Terima kasih.